Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para sesepuh, bini sepuh, tokoh masyarakat, kepada segenap pengurus Masjid Al-Irsyad, utamanya kepada Abah Haji Sadri dan juga kepada Ustaz Abdul Mu'ti. Kita doakan beliau-beliau semuanya mudah-mudahan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang saya muliakan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah. Bersama-sama kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita meminta kepada Allah sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua dengan dipertemukannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum ruh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana malam hari ini kita dimampukan untuk berzikir, mudah-mudahan di detik-detik sakaratul maut, di detik-detik roh kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa berzikir kepadanya, sehingga tidaklah keluar roh kita terkecuali lisan kita dalam keadaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa alam anna min ahammil muhimmati mulazamatu salawati fil jama'ati kama taqaddama wa hum a'ni hudur al jama'ah wa fi salati al isya was subhi ashaddu ta'akkudan wa aktharu fadlan liqawli alaihi wassalam man shalla al isya fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail wa man shalla subha fi jama'atin فَكَأَنَّمَا قَامَ اللَّيْلَ كُلَّهُ إِلَى آخِرِ مَا قَالَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى. Sebelum kita membahas nasihat Al-Habib Abdullah yang baru saja kita baca, sedikit kita mengupas pembahasan minggu kemarin, karena minggu kemarin belum tuntas, tentang perkataan ulama yang mengatakan manidda'a hubba arba'in, manidda'a hubba arba'in bighairi arba'in fahuwa kadzdzab. Barang siapa yang mengaku 4 hal, barang siapa yang mengaku cinta terhadap 4 hal tanpa melaksanakan 4 perkara, fahuwa kadzdzab, maka dia termasuk orang pendusta. Cuma di mulutnya saja mengaku cinta, namun di dalam hatinya tidak bisa terlaksanakan apa yang ia katakan. Yang pertama kata ulama, manidda'a hubban nabi bighairi ittiba'i sunnah fahuwa kadzdzab. Barang siapa yang mengaku cinta terhadap Nabi Muhammad tanpa mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fa kadzdzab, maka orang tersebut termasuk pembual atau pendusta. Sebab kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku, tanda ia cinta kepadaku, kata Nabi Muhammad. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa cinta kepada aku,
maka dia akan berkumpul denganku kelak di yaumil qiyamah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan minggu kemarin kita bahas di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaitu meluruskan shaf. Makanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kama qala Nabi, sawwu sufufakum fa inna taswatas sufuf min tamami shalah, atau kama qala Nabi. Lurus dan rapatkan, kata Nabi Muhammad, sesungguhnya meluruskan dan merapatkan shaf-shaf salat berjamaah itu termasuk dari kesempurnaan salat berjamaah. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua, manidda hubbal jannah walam ya'mal bi ta'ati fahuwa kadzdzab. Barang siapa yang mengaku cinta terhadap surga, jadi kelak di yaumil qiyamah, di akhirat, di antara tempatnya yaitu surga, dan surga merupakan salah satu gambaran atau tempat yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uzlifatil jannah lil muttaqin. Surga, kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang taat, yakni mengerjakan seluruh apa yang diperintah Nabi Muhammad dan menjauhi seluruh apa yang dilarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kata ulama, siapapun yang mengaku cinta surga, yakni kelak di yaumil qiyamah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai penghuni surga, maka dia harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun siapapun yang mengaku cinta, pengen dimasukkan surga, suka dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tapi dia tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa kadzdzab, maka dia seorang pembual atau pendusta. Pengen kelak di yaumil qiyamah menjadi penghuni surga Allah, pengen kelak di yaumil qiyamah mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, namun ia tetap maksiat kepada Allah, dia tidak mau mengerjakan apa-apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini termasuk orang-orang yang pendusta. Kemudian kata ulama, manidda'a khaufan nar walam yujanibil ma'asi fahuwa kadzdzab. Barang siapa yang mengaku takut terhadap api neraka, nah, ini salah satu tempat yang ada di akhirat. Di akhirat tempatnya cuma dua. Kalau bukan menjadi penghuni surga, berarti orang tersebut akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya neraka ini satu tempat yang sangat mengerikan. Malaikat melihat neraka, mereka menangis. Ketika malaikat menceritakan neraka terhadap Nabi Muhammad, malaikat ini nangis. Kemudian Nabi pun menangis karena ketakutan apa yang diceritakan oleh malaikat tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun, kata ulama, yang mengaku takut terhadap neraka Allah, akan tetapi dia tidak menjauhi berbagai maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa kadzdzab, maka dia seorang pendusta atau seorang pembual. Orang yang takut terhadap neraka, orang yang takut kelak di yaumil qiyamah akan menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, maka syaratnya yaitu dia harus menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau menjauhi perbuatan-perbuatan dosa. Sedangkan yang terakhir, kata ulama, manidda'a hubballah walam yasbir ala bala'i fahuwa kadzdzab. Siapapun yang mengaku cinta kepada Allah,
kita semua mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kata ulama, bukti kalau kita cinta terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu dia bersabar atas musibah-musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala ini sangat cinta terhadap hambanya. Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan hambanya, dan di antara Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah. Makanya kata Nabi, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Ketika Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap salah satu hambanya, maka pasti diberi musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah ini tanda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta terhadap diri kita. Dan tanda cinta kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yaitu bersabar ketika kita diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesabaran apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kita musibah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kata Al-Habib Abdullah, di antara perkara yang paling penting, di antara perkara-perkara yang penting yaitu dia selalu melaksanakan sholat secara berjamaah sebagaimana yang terdahulu. Lebih-lebih kata beliau sholatul isya, yaitu sholat isya dan sholat subuh. Ini sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW. Sholat berjamaah ini merupakan satu urusan yang sangat harus diperhatikan, lebih-lebih sholat isya dan sholat subuh. Inilah sholat yang paling berat yang kita rasakan. Makanya kata Nabi, kata ulama, al-ajru bi qadri ta'ab. Pahala itu tergantung kepayahannya. Kenapa sholat subuh ini fadilahnya lebih besar daripada sholat lainnya? Sholat berjamaah subuh ini pahalanya lebih besar daripada sholat-sholat jamaah lainnya. Kenapa? Karena sholat subuh ini memang sangat berat, dan setiap sesuatu yang berat itu pahalanya pun akan besar. Al-ajru bi qadri ta'ab. Pahala itu tergantung kepayahannya. Nabi mengatakan, man shallal isya'a fi jama'atin fa ka'annama qama nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, ya mudah-mudahan sebentar lagi kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa sholat berjamaah. Kata Nabi, barang siapa yang sholat isya berjamaah, faka'annama qama nisfal lail, maka kata Nabi Muhammad, laksana ia sholat separuh malam. Bisa kita bayangkan, bangun separuh malam mulai jam 8 sampai jam 12, separuh malam. Kegiatannya hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegiatannya hanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pahala yang Allah berikan kepada orang yang sholat isya secara berjamaah. Kemudian kata Nabi, wa man shalla subha, barang siapa yang sholat subuh fi jama'atin, dalam keadaan jamaah, faka'annama qamal laila kullah, seakan-akan dia bangun seluruh malam. Wah, ini keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang yang melaksanakan sholat isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ia bangun semalaman. Bukan hanya bangun semalaman, namun dalam keadaan beribadah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah, memberikan kita kekuatan sehingga kita dimampukan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa selalu melaksanakan sholat secara berjamaah, lebih-lebih sholat subuh dan sholat isya. Amin ya rabbal alamin.